Dari Kompas TV, Pak Kohar. Iya, Dokter, iya. bantu kami untuk mengetahui berapa banyak korban yang ditangani di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Untuk korban luka berapa banyak, korban tewas berapa banyak, Pak? Jadi kami Rumah Sakit Saiful Anwar yang sudah masuk ini ada 8 yang luka berat, kemudian ada 3 yang luka ringan, kemudian ada 2 jenazah. Namun demikian ini ada yang mau dirujuk juga, ada 18 jenazah yang katanya perlu identifikasi ke tim kami, jadi DVI-nya akan dilakukan di sini. Kemudian juga untuk mengantisipasi itu karena di sana katanya ada 52 korban, kemudian masih ada 70-an yang luka-luka. Kami juga menyiapkan perluasan pelayanan, baik rawat inapnya maupun UGD-nya sendiri, serta logistik medis untuk keperluan ini. Termasuk juga tim-tim yang kami tambahkan untuk mendukung penanganan dari kasus ini. Oke, untuk korban luka sendiri kondisinya bagaimana, Pak? Luka apa saja yang dialami mereka? Rata-rata adalah cedera di kepala dan karena kejepit ya, jadi saling tekan itu, jadi traumanya adalah trauma kepala dan trauma di dada. Kemudian ada juga yang lecet-lecetnya. Oke, dan penanganan saat ini di ruang mana mereka ini, Pak? Kami sudah siapkan UGD, jadi di UGD sudah yang ternyata cukup stabil dan perlu ngamar, kami sudah siapkan rawat inap tambahan di ruang belakang, di rawat inap. Ada yang harus mendapatkan penanganan lanjutan seperti operasi atau semacamnya, Pak? Ya, termasuk ini ada yang kita mau naikkan ke kamar operasi karena ada patah di tulang di kaki dan juga untuk penanganan di trauma kepalanya. Itu berapa orang, Pak, dari korban luka itu yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut? Ini sedang kami identifikasi, yang sudah siap naikin ada 2. Itu yang mengalami luka apa, Pak? Saya kira detailnya nanti tidak usah disampaikan, tapi ada trauma di kepala. Oh, oke, baik. Itu untuk penanganan dari korban luka. Sementara untuk penanganan jenazah sendiri sudah ada yang dipulangkan kah, Pak? Sebagian dari yang tidak jelas jenazahnya katanya dari Kanjuruhan sudah, tapi yang di sini ini kami identifikasi karena ada yang tanpa identitas. Oke, karena tadi kan Anda sampaikan bahwa ada yang dirujuk 18 jenazah ke rumah sakit itu, Iya, betul itu. ya, Pak ya? Iya, itu yang tanpa ada identitas, jadi kami lakukan identifikasi di sini. Oke, untuk luka yang terlihat apakah sepenuhnya karena desak-desakan begitu dari para korban ini yang terlihat? Atau ada bentuk penganiayaan atau semacamnya begitu, Pak, yang dipantau tim medis? Tampaknya yang paling banyak adalah desak-desakan karena yang banyak adalah berupa luka memar, tapi cukup keras. Oke, sejauh ini belum ada yang terlihat karena penganiayaan atau semacamnya begitu ya, Pak ya? Nggak sampai ke sana lah ya. Oh, nanti oke. biar ini didetailkan di lapangan dengan masalah medis ini. Ya. Oke. Sejauh ini dengan jenazah yang diterima dari rujukan rumah sakit lain, kemudian korban yang totalnya sejauh ini ada 11 korban luka yang juga ditangani, pihak rumah sakit masih bisa menampung kalau ada korban lain yang berdatangan ke rumah sakit, Pak? Sampai sejauh ini kapasitas kami sudah cukup, namun demikian kami juga sudah menyiapkan untuk pertambahan extension dari fasilitas kami, sehingga kalaupun ada penambahan, insya Allah kami bisa menangani karena ada beberapa tempat untuk forensik, kemudian UGD, rawat inapnya juga kami siapkan untuk cadangan untuk penanganan. Oke. Demikian juga timnya. Dokter Kohar, kami harap Anda tetap bersama kami karena kami juga ingin mengetahui tindak lanjut apa yang mungkin perlu diketahui keluarga korban soal proses administrasi dan semacamnya terkait dengan penanganan medis bagi para korban. Kita jeda sebentar, kami jeda sesaat, saudara tetap bersama kami di Breaking News.